Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho Hadi dengan NIM 1215011519, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat presentasi tentang makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Elin Hairani STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Baiklah, judul makalah saya adalah manfaat penggunaan jaringan komputer dalam kehidupan. Yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Menurut Warnilah dan Bambang 2019, menyatakan bahwa jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer, menurut Febrianti 2017. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang terdiri dari dua perangkat atau lebih yang saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain untuk berbagi resource atau data. Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer dapat memberikan serta meminta layanan atau service. Pihak yang menerima atau meminta layanan disebut klien, dan pihak yang menyediakan layanan disebut server. Desain tersebut bernama sistem client-server, serta dipakai pada semua aplikasi di jaring komputer. Yang kedua adalah model koneksi jaringan komputer. Model koneksi jaringan komputer terbagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama adalah peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan dua atau lebih komputer yang menggunakan program atau jenis program yang sama untuk berkomunikasi dan berbagi data. Yang kedua adalah client-server. Client-server adalah sistem yang saling terkait di mana klien meminta layanan dan server akan menyediakan layanan yang dapat digunakan klien. Kelebihan peer-to-peer. Proses instalasinya sangat mudah. Yang kedua efisien. Yang selanjutnya implementasi yang murah, fleksibel. Setiap komputer bisa berperan sebagai klien dan server. Dan yang terakhir tidak memerlukan administrator untuk merawat jaringan. Kekurangan dari peer-to-peer yaitu kinerja peer-to-peer lebih rendah daripada klien server. Setiap komputer harus bisa mengelola jaringan dan mengelola aplikasinya secara mandiri. Data jaringan yang tersebar pada tiap jaringan komputer dan mengharuskan adanya backup dari tiap komputer. Sistem administrasinya tidak bisa terkontrol. Yang selanjutnya adalah kelebihan klien server. Kelebihan yang pertama adalah kontrol terpusat, skalabilitas, cadangan terpusat pada server, kemudahan perawatan, dan peningkatan keamanan. Kekurangannya yaitu kegagalan pusat kontrol, jaringan lambat, penggunaan biaya yang mahal, tidak dapat mengakses data apabila server sedang down. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah PAN. PAN adalah singkatan dari Personal Area Network. Karena personal, artinya jenis jaringan komputer ini memiliki ruang lingkup yang kecil.
WAN biasanya hanya digunakan untuk jaringan komputer di rumah atau di kantor. Jenis jaringan komputer satu ini dimanfaatkan untuk keperluan koneksi internet, printer, koneksi USB, koneksi ponsel ke komputer, dan lain-lain. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Biasanya jaringan ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer yang berada di satu tempat yang sama. Penggunaan LAN bisa digunakan pada komputer di rumah, sekolah, dan kantor. Biasanya LAN dikelola dan berpusat pada satu orang atau organisasi. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer berupa beberapa LAN yang tersebar secara geografis dan luas. Bedanya WAN dan LAN adalah ia tidak terpusat atau dikelola oleh sebuah organisasi saja, melainkan ada pada kepemilikan dan pengelolaan bersama. Yang keempat adalah MAN. MAN merupakan akronim dari Metropolitan Area Network. Jaringan komputer ini menghubungkan antara dua atau lebih LAN di lingkup satu kota. Jaringan MAN lebih besar dan luas dari LAN, tapi masih lebih kecil jika dibandingkan dengan WAN. Yang kelima adalah CAN. Campus Area Network atau CAN adalah jaringan komputer yang sama seperti MAN, hanya saja pada CAN jaringan terbatas hanya pada lingkup kampus. CAN bisa menghubungkan komputer yang ada di gedung kampus yang berbeda. Ini digunakan untuk keperluan sumber data bagi mahasiswa atau akademisi di kampus. Yang keenam adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer terbesar yang pernah ada. Lewat internet, kita bisa terhubung dengan berbagai sumber informasi yang ada di seluruh dunia. Tak hanya komputer saja, internet juga bisa diakses di berbagai perangkat lain, misalnya ponsel, tablet, televisi, laptop, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah VPN atau Virtual Private Network. Adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menciptakan keamanan dalam melakukan perpindahan data. Ini digunakan untuk menjaga keamanan saat sedang terkoneksi dengan internet. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.